ibu balik lagi setelah anaknya mau. Kita hitung dulu tuh, bisa jadi giginya kurang, Mmm, giginya lebih. ben Boleh saya garis bawahi bahwa Anda berada pada tempat yang tepat. mmm. Halo semuanya, kembali lagi di episode Wisdom Talk. Hari ini, sekarang kita kedatangan dokter yang expert di bidangnya. Nanti kita ngobrol santai tentang kesehatan gigi dan mulut, dan hari ini topiknya yang sering banget ditanyain sama pasien-pasien di Medikids nih, yaitu apa? Soal behel, bener. Jadi banyak banget nih pengen pasang behel. Kira-kira kenapa ya masih ragu-ragu kalau mau pasang behel gitu? Terus kayak apakah waktunya udah tepat buat pasang behel? Sekarang aja apa nanti aja? Atau kayak kalau saya pasang behel nanti resikonya apa ya? Aduh takut giginya sakit atau lain sebagainya yang dikhawatirkan sama pasien. Nah, semua itu akan kita bahas hari ini bareng expertnya, yaitu bersama Dokter Gigi Nada Isma, spesialis ortodontia. Hai. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah Dokter Kiki, senang banget loh. Siang ini Iya, kita bisa ketemu mmm, dan berjumpa dengan teman-teman Wisdom teman-teman Talks ya, Wisdom bener Talk ya. ya. Alhamdulillah dokter sehat selalu ya, Dok, ya. Alhamdulillah Dokter Kiki. Betul. Oke, jadi sebelum kita mulai nih, Dok, nih, kira-kira dokter tuh selain sibuk berpraktek di Medikids Rempoa nih, cabang dokter sekarang berpraktek, itu kesibukannya apa lagi sih, Dok? Kalau boleh tahu Ya. kira-kira aktivitasnya? Wah, iya. Mungkin, perlu teman-teman tahu nih ya, mungkin dulu saya jadi gurunya Dokter Kiki. Iya, betul betul. Dokter Kiki Ini ini dosen dulu saya dulu waktu saya masih belajar di kedokteran gigi ya, iya, teman-teman heeh. Jadi, saya kebetulan staf pengajar mhm. di FKG UI dan sudah 29 tahun loh, Ki, nggak terasa ya. Masya Heeh, karena Allah. nih, muridnya aja sudah jauh lebih pinter kayaknya dari dosennya yang sekarang, heeh. Amin. Jadi masih, aktif di FKG UI, kebetulan Mhm. saya staf di departemen orto. Alhamdulillah baru 2024 kemarin selesai pendidikan S3-nya Mhm. dan S2-nya juga di FKG UI gitu. Kalau S1-nya, tahun 91, saya angkatan Mmm. 91. Jadi sibuk ngajar, di Depok, di Salemba, Mhm. kemudian, di Salemba pun ada yang mahasiswa, S1, ada juga mahasiswa spesialis orto, Mmm, sambil ada, sebagai seorang pengajar harus tetap melakukan penelitian ya. betul. Jadi masih senang ke lab gitu, ada yang di riset begitu. Ya, Mmm, asik aja sih kesibukannya, mhm. plus praktek pastinya, heeh. Oke. Jadi selain pendidikannya udah pasti S1 di kedokteran gigi, Dokter Nada itu melanjutkan spesialisasi ortodontia ya Mhm, setelahnya, dan nggak cuma sampai di situ aja teman-teman Wisdom Talks, jadi melanjutkan studi lagi S3, di Fakultas Kedokteran Gigi ya, di UI juga. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia semuanya. Nah, Ya, sambil kayak gitu tetap masih belajar up to date terus sama ilmu iya, pengetahuan dan heeh, mengajarkan juga sama heeh. apa yang baru nih lagi di bidang ortodonsia atau behel ini ya. Jadi bisa dibayangkan dong, pengalamannya, ekspertisnya di bidang behel ini seperti apa. Oke, Dok, Alhamdulillah. jadi kita kenalannya udah nih, Dok. Jadi sekarang kita ke topik behel. Kira-kira terkait kapan sih pasang behel tuh waktu yang tepat tuh kapan sih? Jadi oh ya, sebelumnya kan Dokter Nada ini salah satu dokter yang pernah ada di kontennya Medikids ya waktu itu terakhir yang Ya, view-nya cukup banyak juga. Mungkin teman-teman juga bisa cek videonya di alhamdulillah. sini ya sama Dokter Nada. Itu Masya Allah hasil apa Mhm, namanya, antusiasmenya, tinggi banget, Dok, gitu. mhm, Ternyata kan memang banyak banget nih orang-orang atau pasien-pasien, calon pasien yang pengen tahu lebih banyak tentang behel ini kayak gimana. Nah, mhm. mengerucut ke waktu yang tepat perawatan behel ini, kira-kira, eee, gimana sih dokter meyakinkan kayak yang masih maju mundur karena, "Aduh kayak saya terlalu tua deh, aduh kayak saya udah terlambat deh. Kayaknya saya Mhm. ada sesuatu yang harus saya antisipasi kalau sebelum saya rawat behel itu kira-kira apa sih waktu yang tepat itu dari yang Dokter Nada pernah, lalui sebagai Mhm, ekspertis di ortodonsia ini? iya. Alhamdulillah ya Dokter Kiki ya, eee, terkait dengan waktu, terkadang, pasien ataupun, masyarakat awam gitu suka bingung memang. Mhm. Ini kira-kira, saya
masih bisa nggak ya dibehel gitu, atau enggak, saat ini saya memang perlu behel nggak sih begitu ya. Bahkan mungkin, bukan hanya kalangan yang remaja ke dewasa begitu ya, termasuk juga, orang tua nih, mama-mama muda yang, belakangan ini juga banyak yang datang berkonsultasi terhadap, anak-anaknya yang masih usia dini Mhm, begitu. Ini udah, boleh dibehel nggak ya Dok? Karena mhm, mama-mama muda sekarang nih, makin brilian gitu mhm, ya, bukan hanya luas, pengetahuannya terkait dengan kepentingan kesehatan gigi, mereka juga sangat care sama anak-anaknya. betul. Jadi kalau saya bilang, kapan waktu yang tepat untuk melakukan perawatan orto, kita harus menyadari dulu bahwa memang, eee, si pasien atau seseorang itu membutuhkan, perawatan orto. Jadi nggak ada batasan waktu kalau boleh dikatakan, secara umumnya gitu, baik usia anak-anak maupun usia dewasa. Kalau dari pengalaman saya, usia termuda yang pernah saya rawat usia 8 tahun. Oke. Mhm. Secara usia yang paling tua yang pernah jadi pasien saya usia 65 Masya tahun. Wow, Allah, 60 sudah tahun. oma-oma, Udah oma-oma. tapi, masih energik dan, mereka sangat, menginginkan adanya sebuah perbaikan ataupun Perbaikan, benar perubahan, benar. terhadap giginya. Kalau boleh cerita yang umur 8 tahun itu, kok bisa Dok umur 8 tahun, mulai? Karena beberapa ada yang beranggapan bahwa, "Ah, nanti aja tunggu giginya ganti," gitu. Kalau Mhm, anak-anak kan betul masih gigi susu dan nanti betul, diganti dengan gigi benar. tetap. Tapi yang pada usia 8 tahun itu, saya menemukan atau mamahnya itu mengantarkan kepada saya dengan kondisi, "Nih kok kayaknya anaknya aneh gigitannya," Mhm gitu. mhm. Giginya tuh cameh gitu Camah dokter, ya? heeh. Heeh. Jadi gigi atasnya yang baru tumbuh itu tumbuhnya di belakang gitu, sehingga Oh, tapi yang satu doang, yang satunya enggak. Kemudian mamanya khawatir kan, "Dok, ini gimana kok tumbuhnya satu maju satu mundur?" mhm. Begitu. Tapi si anak yang umur 8 tahun itu pun juga dia aware, "Mam, aku kok gigiku begini," Begini, gitu. mhm. Sehingga kenapa saya bisa memulai perawatan itu bukan hanya sekedar karena memang ditemukan kasus yang memang membutuhkan perawatan untuk giginya dirapikan atau dibetulkan, tetapi yang jauh lebih penting adalah si pasiennya, Menyadari, menyadari dan mhm, mau mau, gitu ya, betul betul. heeh, sehingga hasil yang, dicapai pada anak usia 8 tahun itu, kebetulan anaknya perempuan. Kalau perempuan kan Mmm, lebih aware aware ya, gitu, heeh. Jadi bener, saya bilang, "Ini nanti musti bolak-balik, mhm, ini nanti, pakai behel pasti kan nyangkut-nyangkut ya kalau makan," gitu ya. bener, Nggak bisa sembarangan, kalau habis makan harus rajin sikat giginya pun juga agak riweuh ya, musti ada yang interdentalnya segala macam. Tapi karena si anak punya motivasi yang tinggi, maka berhasil banget itu perawatannya. Bahkan saya sampaikan kalau ini enggak yang tadi kita kalau di kedokteran gigi kita sebut crossbite ya. mhm. Jadi giginya Gigitan satu ke terbalik belakang gitu ya, heeh, Dok, ya? giginya ketukar gitu, gigitannya terbalik. Ini kalau nggak dirawat segera, jadi istilahnya kita nggak jumping kan, kita tidak luruskan Dikembalikan ke lagi depan, posisinya ini ya? yang atas dia sangat terganggu, pertumbuhannya. Betul, Jadi kalau nggak segera dirawat, itu malah bisa menimbulkan, kelainan yang lebih parah lagi, mhm, begitu. Jadi, kita sebut sebagai early orthodontic treatment. mhm, Nah, itu yang kalau yang kasus ekstrim banget di usia dini ya. mhm. Jadi kalau mama-mama melihat kondisi anak yang memang giginya berantakan, kemudian, kok tumbuhnya tidak sewajarnya, mungkin konsultasi dulu deh. Nanti Mhm, setelah dari konsultasi, dokternya pasti akan menjelaskan, oke. apakah emang ini memerlukan dan mampu untuk dilakukan perawatan, gitu. Sebaliknya yang tadi usia 60? 65 jadi dia datang dengan kondisi, konsul dari, sejawat, sejawat konservasi ya, jadi Mhm, dia spesialis untuk penambalan gigi. penebalan gigi. Ternyata hampir semua, sela-sela gigi, jadi kita sebut daerah proksimal ya, Untuk pertemuan antara gigi hubungan antara dengan gigi ya, gigi sela itu, giginya sela bener, gigi, mhm, betul dokter gigi, itu, lubang sehingga harus ditambal, mhm. Kenapa lubang? Karena posisi giginya berantakan, begitu. Jadinya sulit dibersihkan Iya, ya, Dok, ya, sulit sela-sela giginya, bener. dibersihkan, akhirnya menjadi lubang. Mhm, Akhirnya dokternya melakukan penambalan, tapi mhm, dokternya bilang untuk bisa bertahan kebersihannya atau, eee, tidak percuma penambalan yang betul, dilakukan, posisi giginya yang harus harus dirapikan, dirapikan, seperti itu, supaya mempermudah pasien tersebut membersihkan membersihkannya. rongga Ya, mulutnya, terutama di sela-sela gigi kalau sudah rapi dengan perawatan behel tadi. ya, Menarik menarik, Dok. Jadi kalau misalnya untuk
apa namanya, udah senior pun bahkan 60 tahun itu perawatan ortodontik atau perawatan behel itu masih efektif, Dok, selama Bisa apa? bisa. Nah, yang perlu dicatat memang ya, Mhm, apa tuh, Dok? kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara lengkap, Oke. Jadi sebelum perawatan orto ada sebuah, radiografik panoramik yang harus kita ambil terlebih dahulu, dan juga kita lakukan pemeriksaan secara klinis. Kemudian kalau memang ada kekhawatiran, biasanya nih kalau yang udah usia 50 tahun ke atas kita agak khawatir dengan kesehatan gusi atau Mhm, jaringan periodontal, iya, Jadi kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, biasanya saya harus melakukan konsul dulu ke sejawat spesialis gusi atau mhm, spesialis perio, periodontia benar. Kemudian, kalau mereka menyetujui bahwa oke kondisinya aman, Mhm tidak ada mhm. yang perlu dikhawatirkan, kita bisa lakukan, begitu. Oke. Jadi Mhm. sebelum si behel itu terpasang, pengkondisian si gigi ini harus dipastikan dulu Iya, aman ya, karena kan betul. nanti giginya bergerak otomatis kan pondasinya itu si gusi dan tulang Mhm. yang ada di bawahnya tuh harus kayak siap gak nih Iya, untuk gigi ini bisa bergerak betul. dengan, alat yang memang sudah Iya. sedemikian rupa direncanakan. Mhm mhm. Terkait tadi dokter udah sedikit ngebahas tentang persiapan, perawatan behel, kan ada nih kadang-kadang pasien tuh datang kayak masih berpikir kayak, "Ah, saya mau pasang behel nih." Saya tinggal datang, duduk, terus langsung dipasang gitu, tanpa kayak ada konsultasi atau persiapan dulu. Kayak Iya mungkin iya iya. dari para ortodontis bingung ya, kenapa tiba-tiba mau langsung dipasang? Sebenarnya apa sih yang harus teman-teman, tahu nih, teman-teman Wisdom Talk tahu nih kalau misalnya perencanaan perawatan behel atau ortodonti ini tuh kayak gimana sih Mhm secara mhm. garis besar gitu? Eee, ini bagus banget ya Dokter Kiki, pertanyaannya gitu ya. Karena, ini pun bisa menjadi sebuah, apa ya, edukasi buat masyarakat, Betul, bahwa, perawatan orto itu nggak bisa datang langsung pasang behel gitu bener, ya, Mungkin itu juga perbedaan, seorang ortodontis, saya betul, rasa bukan hanya saya. betul. Pastinya pasien yang datang, meminta pertolongan itu biasanya keluhannya misalkan nih, "Dok gigi saya maju," gitu ya, atau, "Dok gigitan gigi saya terbalik jadi cameh," gitu ya, Mmm, atau "Dok ini kok ada calingnya," dari gitu. calingnya. Terus ada lagi juga, "Dok ini kok, celah-celahnya banyak banget," gitu Mhm, ya. Nah, berbagai macam kasus yang, tidak ada yang serupa gitu ya, banyak sekali macam-macamnya, itu tetap harus melakukan sebuah pemeriksaan atau analisis secara lengkap. Jadi nggak bisa datang terus langsung pasang. betul. Kemudian, "Oh ini harus cabut," langsung tiba-tiba cabut, ada juga yang segitu ya. Mmm, Jadi standar prosedur operasionalnya memang harus melakukan konsultasi terlebih dahulu. mhm. Eee, biasanya nih Dokter Kiki, kalau di tempat praktek, kalau udah tahu pasien baru, itu pasti perawat saya udah dia, istirahat istilahnya. Apa tuh? Iya, jadi dia hanya cukup menjadi, pendengar juga, di Mmm, dalam ruang praktek dan oke. dia menyiapkan beberapa contoh, Mhm. hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pasien. Karena saya Oke. akan cerita panjang lebar gitu, Mmm, nggak mungkin bisa 10, 15 menit, setengah jam aja itu udah paling cepet. mmm, Bisa sampai 1 jam, apalagi kalau sekarang kan pasien kritis ya, kritis, banyak betul sekali betul yang ingin betul. ditanyakan. Jadi, Betul betul. satu momen yang tidak boleh dilupakan pada saat konsultasi adalah kita harus menanyakan balik ke pasien, Betul. apakah ada yang ingin ditanyakan? Dalam Mhm, arti kata saya juga mengevaluasi diri, jadi apakah apa yang saya terangkan mhm, itu dipahami oleh pasien. betul. Jadi kalau pasien datang kita tanya dulu nih, keluhannya apa Mhm, gitu. bener. Ada juga yang kalau disuruh mamanya, nggak tahu gitu. Nah, kalau udah pertanyaannya nggak tahu, terus anaknya agak apatis begitu, Mmm. saya suka bilang, "Oke, nggak apa-apa dijelasin dulu segini," tapi saya bilang, "Ibu balik lagi setelah anaknya mau." Mmm, Karena yang penting pertama adalah motivasi, motivasi, betul. percuma kalau kita semangat-semangat tetapi, Bener. eee, si pasien tidak punya motivasi, itu akan menjadi sebuah perjalanan perawatan yang sia-sia. Iya, bener bener. Jadi satu motivasi. Motivasi. Jadi melalui pertemuan pertama konsultasi itu, ortodontis pastinya akan melihat bagaimana motivasi pasien dan Mhm, keluhan utama serta keinginannya, mmm, gitu. Karena dari keluhan dan keinginan itulah yang menjadi sasaran utama dari mhm, ortodontis, mhm. gitu. Eee, sebelum kita melakukan pemeriksaan yang lain-lain. Walaupun nanti pas diperiksa,
ada aja ya keluhan-keluhan lainnya ya Dokter Kiki ya, Temuan-temuannya juga, temuan-temuannya, bener. heeh. Bukan hanya soal mungkin ada yang lubang Mhm. atau mungkin tadi ada, "Loh ini belum apa-apa kok giginya udah goyang," berarti Betul, harus dicek ke dicek dulu ke dokter spesialis spesialis perio perio begitu dan ya, siak. atau mungkin ada sisa akar yang memang harus dicabut Mhm. begitu ya. Jadi, pemeriksaan secara keseluruhan. Kemudian, biasanya kita memerlukan radiografik sefalometri. 2 radiografik utama yaitu sefalometri itu, menggambarkan gambaran, foto tengkorak, heeh. Oke. Foto tengkorak saya suka mengistilahkan, "Ini ya Bu, foto tengkorak," gitu ya. Mmm, Dari foto tengkorak tersebut akan menghasilkan sebuah analisis. analisis. Apakah pasien punya masalah dengan rahangnya, Mhm, heeh, dia mewakili ke skeletal, skeletal mewakili tengkorak, tengkorak ya? atau dia punya masalah dengan giginya, Ah, mhm, atau dia punya masalah kedua-duanya, oh, begitu. Jadi itu yang harus menjadi dasar, karena bagaimanapun juga ortodontis pasti punya keterbatasan, mhm, perawatan orto itu pasti betul, punya keterbatasan. Sedikit mungkin saya cerita tentang sefalometri itu, mhm, dari informasi radiografik sefalometri apalagi sekarang sudah nggak di-print ya, sudah pakainya PDF ya, digital ya, digital keren banget bener. dan Medikits punya loh. Semuanya biar, apa namanya, One stop shopping. one stop solution, semuanya udah digital semua. Iya, dan, kemajuan era digital ini pun sekarang untuk melakukan analisis itu, kita juga bisa lakukannya secara digital, Penelitian-penelitian murid saya melakukan penelitian itu terhadap bagaimana melakukan analisis secara konvensional mungkin dari Versus zamannya dokter digital, ya ya saya versus masih digital. konvensional Dulu dulu, masih konvensional tracing ya, ya Dok ya. tracing dan lain-lain, walaupun masih akurat, Mhm, tetapi sekarang lebih cepat lebih cepat, ya, betul, ada aplikasinya, betul, kemudian dari PDF yang, radiografik itu, sefalometri itu, langsung akan keluar mhm hasilnya. mhm, Biasanya saya akan memberikan informasi ke pasien, mmm, rahangnya punya masalah ini, gitu, mmm, giginya punya masalah ini, mhm, karena dia langsung keluar juga, posisinya ada di mana range-nya, apakah di range normal atau di belakang atau di depan. mhm. Oh, canggih deh pokoknya Mmm. sekarang gitu ya. Jadi pada saat pemeriksaan itu kan kalau misalnya diumpamakan kalau periksa darah kan ada Mhm, rentangnya nih iya normalnya berapa. betul, Nah di parameter-parameter, di ronsen atau analisis radiografik, ronsen itu sefalometri ini kita bisa tahu juga. nih misalnya, eee, emang masalahnya dari rahangnya kah, Mhm which mhm. is ke skeletalnya pure Mhm, skeletal atau mhm, angle dari giginya betul gitu. Jadi sekali. kira-kira apakah justru andil keduanya itu tuh ada parameter-parameter makanya perlu banget Iya, analisis di heeh, cephalometry iya, lagi? heeh. Karena, eee, mungkin orang mikir, "Oh, berarti memang nggak bisa ya datang langsung pasang ya Dokter Mhm, gigi?" Ya iya, karena kita harus tahu dulu bener, permasalahannya ada masalah skeletalnya atau ada masalah dentalnya, iya, gitu. Nah, singkat cerita, kalau dia masalahnya adalah, dental, mmm, disitulah peran ortodontis. Karena kalau kita tahu bracket itu dipasangnya di gigi. betul, Heeh. Jadi bracket yang dilakukan perawatan oleh ortodontis itu hanya akan menggerakkan gigi-giginya. betul, Jadi dari analisis skelet, radiografik, tengkorak tadi atau cephalometry, kita bisa melihat kalau memang punya masalah skeletal, maka terus terang, bracket itu tidak akan mampu untuk melakukan perubahan oke, terhadap skeletalnya, betul betul betul, karena dia cuman gerakin giginya. Tapi bener, apa bisa berubah? Bisa, tapi bisa, giginya, begitu. bener, Bagaimana dengan kalau punya masalah skeletal? Idealnya masalah yang ada di rahang, maka perawatannya kita harus kerjasama dengan sejawat kolaborasi, bedah mulut atau bedah kita mulut, sebut sebagai maksilofasial ya, orthognathic surgery, orthodontic surgery, bener, Eee, tapi apa iya Dok, pertanyaannya lagi nih, semua kasus harus dibedah? mhm, Nah, disitulah perlunya konsultasi, mhm, pada kondisi-kondisi tertentu biasanya nih kalau lihat sekilas, kalau dia punya masalah skeletal tapi tidak mencacat wajah, saya mhm bilangnya mhm, tidak mencacat dalam tanda kutip gitu ya, nggak aneh gitu tampilannya, nggak yang gitu ya, atau iya yang tahu tahu, gitu. iya Saya bener suka bener. Ya ekspresikan ekspresif gitu ya, langsung biar biar kebayang ya, biar kebayang pasiennya gitu. tuh. Mungkin tidak memerlukan sampai orthognathic surgery, Betul betul, di mana kita sebut sebagai perawatan orto kamuflas atau kamuflase, disamarkan. mmm, Tapi lagi-lagi hal ini harus dipahami pasien, harus disampaikan pasien, mhm, sehingga pasien memahami bahwa, oh misalkan nih, dia ngerasa, rahangnya maju, maju,
dia ngerasa maju, ternyata pas kita analisis cefalometri, yang maju bukan cuman giginya tapi Tapi rahangnya rahangnya. juga. Jadi oke, kita akan lakukan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh ortodontis untuk memundurkan gigi-giginya, Mmm, tetapi itu tidak akan mengubah kondisi skeletalnya. kontur. Kalau itu disadari pasien, disampaikan ke pasien, Mmm, kemudian pasien memahami, maka istilahnya kita bisa lanjut ke perawatan betul betul. berikutnya. Jadi penting banget sebenarnya yang cefalometri yang mungkin orang anggap buat apa gitu ya, atau ih kok dokter itu nggak pakai gitu. Betul Padahal betul, hal itulah yang betul, sebetulnya membuat sebuah keamanan buat bener, pasien, memberikan sebuah gambaran rencana perawatan, mmm. dan juga hasilnya pun nanti kita bisa lakukan lagi di akhir perawatan untuk membandingkannya, Betul. Jadi gitu. memang selain ada motivasi dan memang ada keluhan yang, disampaikan oleh pasien, ternyata memang ada hal yang sangat penting nggak bisa di, skip ya, Dok, ya, Mhm, terkait, persamaan persepsi. Jadi kayak masalahnya apa, mhm, terus kira-kira nanti kalaupun diselesaikan dengan kondisi yang saat ini dari salah satunya radiografi, cefalometri itu, mhm, yang bisa dilakukan tuh apa aja gitu kan. mhm, mhm. Mungkin itu terkait juga masih di dalam perencanaan ya, Dok, ya. Jadi Betul, memang dari analisa harus juga dilibatkan secara aktif dari awal persiapan ya di iya, pasien, betul. eee, kondisi temuannya, hasil analisa seperti apa, lalu nanti berikutnya step-stepnya bakal seperti apa nih Itu di pasti perawatan, disampaikan, disampaikan iya, dulu semua mhm, sampai lengkap dan heeh, nanti kira-kira kurang lebih, eee, prediksinya iya, kalau misalnya mau oke tetap di misalnya, masalahnya di skeletal misalnya, oke ini masih bisa dilakukan perawatan ortodonti, cuman mhm, untuk keluhan yang terkait skeletal yang tidak bisa dirubah, nanti itu bisa didiskusikan lebih lanjut iya, kira-kira sampai mana bisa betul, dikompensasi atau salah satu bentuknya kamuflase tadi ya, iya, Dok, ya, bener ya, mhm, Dok, ya? mhm, mhm, Oke. mhm, mhm. Jadi sepenting itu perencanaan sampai sebelum akhirnya bracket-nya itu dipasang ya, Bracket-nya, bener bener. mhm, mhm, Terus mhm, kayak itu kan tadi dari segi, kan skeletal tuh terkait rahang ya, jadi mhm, di mana gigi itu tertanam, tertanam di dalam rongga mulut. Terus sama juga posisi giginya, mhm, angle giginya, apakah dia lama ke dalam jadi mhm, gigitannya terbalik, mhm, atau terlalu keluar jadinya tonggos, tonggos gitu. mhm, mhm, Itu apalagi sih pertimbangan yang lain kalau misalnya perawatan behel itu? Kan tadi kita sempat agak bahas tuh masalah pondasi itu. Seberapa penting sih memastikan dulu nih, eee, sehat dulu gusinya sehat, mhm, gigi-giginya udah harus bener-bener, tidak ada lubangnya iya, dulu. Itu mhm, tuh apalagi sih, Dok? mhm, Kalau itu boleh dijelaskan lebih lanjut eee, apa aja kalau tadi persiapannya? Kalau tadi radiografik cefalo, Mhm. yang kedua itu radiografik panoramik. Oh Mungkin tadi saya iya. sedikit, singgung di Iya depan tambah, tadi, bener. di situ juga akan terlihat bagaimana kondisi keadaan gigi. Biasanya gini, kita hitung dulu tuh, bisa jadi giginya kurang, Mmm, giginya lebih, bener. atau ada gigi yang terbenam, ada yang Mmm, gigi nggak keluar, nggak keluar. atau ada gigi-gigi tambahan, bisa saja seperti itu. Jadi, foto gigi yang memanjang bentuknya ya, Mhm. heeh, itu, bisa memberikan informasi jumlah gigi, banyaknya gigi, ada yang kok jarang-jarang nih giginya, Mhm. ternyata bawaan genetik, ternyata jumlah giginya kurang, Kurang, ada yang mhm, seperti itu. Kemudian ada juga, ternyata ada sisa akar misalkan. mmm, Jangan-jangan sisa akarnya di bawahnya ternyata ada abses, ada gitu ya, infeksi gitu ya, Dok, di infeksi, bawah heeh, sisa heeh, akarnya. itu akan terlihat itu dari Bener radiografik bener, panoramik, mhm. termasuk, ketinggian tulangnya, ketinggian Ah, tulang tiap gigi. Nah, ini penting banget apalagi untuk yang tadi usia, eee, boleh dibilang dewasa ke atas ya, mhm mhm, itu jaringan periodontal, ada dengan proses penuaan segala macam, itu juga harus menjadi perhatian. Jadi, keberadaan foto panoramik itu juga menjadi sebuah kelengkapan yang harus dilengkapi sebelum memulai perawatan. jadi emang kayak level tulang yang dimaksudnya kayak pondasinya, pondasi Iya, gigi ini ketika nanti ini gigi siap gak sih digerakkan? Karena khawatirnya salah satu yang dikhawatirkan para ortodontis ini, mungkin sebenarnya kondisinya, secara bentuk nggak masalah, cuman kan nggak kelihatan ya, Dok, ya. mhm. Ternyata pas dicek, panoramiknya, foto yang besar lebar tadi, yang landscape gitu bentuk, fotonya, itu ternyata tulangnya rendah. Kan bisa dibayangkan kalau Iya, misalnya mhm. tiangnya jauh lebih tinggi Nah, padahal, udah gitu mau kita gerakin nah, lagi, yang ada heeh. bukannya gerak malah goyang Nah giginya, nggak itu, sesuai sama betul, yang diharapkan. Jadi iya, itu juga memang jadi bahan pertimbangan penting ya, Dok, mhm, ya? Selain mhm, memang mhm, mempertimbangkan cefalo dari si panoramik juga mhm, ada, betul, gitu. mhm, mhm. Oke,
Sekarang, kasus tadi mungkin sedikit ya dokter udah bilang ya, kasus kompleks, tapi kayaknya bakal ada nih yang lebih kompleks lagi terkait dokter kan udah cukup lama ya Dok ya di, Heeh. spesialis ortodonti ini udah hitungannya udah lewat dari Nah, udah puluhan tahun lah ya, Dok. Kira-kira mhm, kasus yang kompleks nih, yang kayak mhm, udah aduh bikin kepala saya ada pusingnya sedikit heeh, gitu ya Dok ya. mhm, Kayak gimana ya ini cara penanganan kasus yang kompleks dari kasus behel ini? Kalau mmm, boleh di-share ada nggak yang kayaknya, wah ini kayaknya bisa dibilangin, magnum opus ya kayak state of the art yang pernah saya kerjakan selama saya berkarir sebagai heeh. ortodonti itu, kasusnya kayak gimana Alhamdulillah Dok? ya Dokter Kiki, mungkin karena saya berada di lingkungan, pendidikan ya, Iya, di institusi Fakultas pendidikan Kedokteran di Gigi ya, FKG UI institusi betul. heeh, jadi kasusnya begitu bervariatif. Mhm. Baik itu kasus dari para mahasiswa saya gitu Ah, ya, ataupun kasus saya pribadi. mhm. Untuk, karena kenapa saya bilang kasus mahasiswa saya, karena kasus-kasus mahasiswa itu didiskusikan Betul. sebelum mereka Betul memulai betul betul, perawatan itu harus heeh. Iya didiskusikan harus dengan diskusi bener, DPJP-nya. Nah, heeh. untuk yang, saya pribadi pun, Mmm, kasus saya pribadi itu betul banget Dokter Kiki. Ada sebuah kasus yang sangat atraktif istilahnya ya, menjadi sebuah tantangan. Tapi, heeh. satu sisi bukan membuat pusing gitu, tapi malah membuat semangat pengen, Semangat, aduh, bener bener bener. pengen banget yang namanya ngebantu Betul bagaimana betul, keinginan pasien pasien. ini gitu ya. Saya rasa, semua pasien sih sebetulnya pasti kita punya rasa ingin membantu pasien apa yang dikeluhkannya ya. Mmm. Tapi ini yang memang pasien yang kompleks tadi itu, memang berakhir dengan orthognathic surgery, heeh. Harus Jadi bedah rahang bedah ya, jadi rahang, ada manipulasi di betul. positioning rahang, Iya, dan itu yang oke, melakukan sejawat bedah mulut, bedah mulut, heeh. Tetapi, keberadaan, sejawat bedah mulut pun apa yang akan mereka lakukan itu tetap berkonsultasi dengan kita atau betul kita satu tim. Bahkan saya betul. masuk ke ruang operasinya Dokter Kiki, Keren ya. banget. Keren banget ya, keren banget itu, oral surgeon-nya Iya, sebetulnya ya, bedah tapi mulutnya tetep ya, kan kita heeh, kolaborasi, dokter betul, heeh. kolaborasi, terus? Dan itu saya alami di era yang belum digital sama yang Mmm, sekarang era mhm digital, mhm. heeh. Yang era digital ini memang enak banget ya, sekarang Mmm, semuanya serba bisa diprediksi dengan, pembuatan, eee, kayak tadi prognosisnya kayak apa sih gitu, dan itu tuh semua bisa diprediksi melalui digital, begitu ya. Kebetulan karena saya di FKG UI memang kita punya sarana prasarananya sampai dengan melakukan bedahnya. Mudah-mudahan nanti Medikits juga punya ya. insyaallah amin. Sampai menjadi, sebuah Mmm, klinik yang punya ruang operasi begitu kan, mmm, wah keren gitu ya, iya, insyaallah. Jadi dari awal setelah konsultasi itu mhm, kalau memang tidak bisa dilakukan hanya dengan orto ataupun dilakukan kamuflase kita sambung yang kamuflase tadi, yang tadi. maka memang harus dilakukan bedah ortogonati. Kita harus, planning-kan atau rencanakan dari awal. Karena, arah pergerakannya pasti berbeda. Mau kita planning dengan surgery atau non surgery. Mmm, Jadi istilahnya kalau kita mau surgery itu kita menegakkan giginya kita sebut atau perawatan ortonya kita sebut sebagai dekompensasi. mmm, Jadi kita lakukan dekompensasi dulu tapi, keputusan itu pun sudah menghadirkan sejawat bedah mulut di awal, mmm, Jadi, bukan hanya pasien bertemu dengan, sejawat bedah mulut tetapi kita bertiga. Nah, jadi oral surgeon kami dan ini dan, oral surgeon di Medikits ini juga oke-oke loh. Ya, sebuah, tim yang bagus juga. iya, Maksudnya setiap Medikits pasti punya, betul, oral surgeon bener, atau spesialis bedah mulut. Jadi kita melakukan diskusi dulu dengan mereka, kemudian kita mulai dulu mmm, perawatan ortonya, kemudian pada tahap tertentu setelah sudah siap untuk dilakukan tindakan bedah, kita diskusi lagi dengan segala persiapannya, mhm, begitu ya. Termasuk, diskusi kebetulan yang terakhir itu, potong rahangnya 2 baik atas maupun bawah, mmm, karena pasiennya cameh banget. Jawa, bener, Bukan sekedar camah, tapi dia sepertiga muka bawah kalau kita bagi 3 ini kepala wajah ya, tengkorak gitu ya, heeh, dibagi 3. atas, tengah, dan Iya, bawah dia tuh punya posisi bawah itu lebih lebih tinggi, do lebih besar, mmm, paling dominan dari 3 dari bagian dikit ini. 2 itu Iya, ya, oke oke, jadi dia ada masalah terhadap vertikal, mhm, dia punya masalah terhadap lateral karena camah ya, lebih camanya heeh, maju, lebih heeh, maju. dan satu lagi dia punya masalah dengan, mediolateral, jadi Oh, miring. jadi miring ya? Jadi kan harusnya harmonis atas Nah, bawah, ini agak itu. Jadi satu miring lebih nggak miring ke ketemu, kanan, terlalu ke kanan atas atau dan terlalu ke bawahnya. kiri, Jadi oke, kompleks banget kan. mhm, Bukan cuman, gini, bukan profil kali aja gini, depan,
Tapi Iya miring nih. juga, jadi bener-bener kombinasi segala aspek Iya, ada semua heeh, ya? bahkan pas Oh, dilihat secara digital ternyata dia juga ada rotirnya juga gitu loh. rotir Jadi, apanya, Dok? jadi kita Yang muter bukan apanya hanya tuh? 3 dimensi tapi Mhm. sekarang ada 4. Jadi kalau Mmm. kayak pesawat itu, ada yang berputar ya begitu. Wih, Ah, kayak dan itu bisa dilihat dari ah, digital. Nah, melalui digital bersama oral surgeon, mereka bisa memprediksi oke. mau diapakan. Atasnya dimajuin berapa, bawahnya dimundurin Oke. berapa, kemudian digeser berapa, dan dirotir berapa. Wah, Ah. seru banget deh gitu. Jadi bisa jadi intervensinya juga bisa jadi nih, Dok, ya, kalau Mhm, misalnya masalah cukup kompleks kayak gitu karena ada agak berputar angle dari misalnya mhm, rahang bawahnya gitu. Jadi misalnya kalau dia harus dimodifikasi, mhm, misalnya di sisi kanan, modifikasi sisi kanan mhm. sama modifikasi sisi kiri bisa jadi berbeda karena Bisa jadi. kebutuhan Mhm. berputarnya tadi Iya. berbeda ya. Mhm, Oh, menarik mhm. banget ya, Dok, Menarik banget. kolaborasinya ya, Mhm. Dok, ya. Mungkin suatu saat nanti kita bahas lebih detail ya Iya, boleh terkait boleh. dengan Mhm. orthogenetic surgery itu Iya, seperti oke. apa Nanti ya. kalau Heeh, misalnya boleh kalau ada pertanyaan di komen, heeh. silahkan kalau misalnya mau tahu lebih banyak Iya, seputar, bedah iya, rahang ya, heeh, orthogenetic surgery. Jadi kalau untuk, perawatan ortodontik ternyata tidak cuma sekedar naruh pasang bed. behel, pasang behel, tapi sangat kompleks Iya. dan emang bener-bener harus dicari tahu dulu nih sumber Mhm, masalahnya ada di mana. mhm, Dan mhm, tetap nggak cuma dari perencanaan aja yang melibatkan pasien terkait tadi, persepsinya, terus mhm, motivasinya. Jadi mhm. selama perawatan juga nanti ada nih instruksi-instruksi khusus Pastinya, yang pastinya. harus diperhatikan. Mhm, Biasanya apa sih, Dok, yang harus kita, ngobrol sama pasien nih? Karena kan kalau udah terpasang, oke persepsinya udah sama nih. mhm, Terus pada saat selama dipasang tuh yang perlu diperhatikan sama, calon-calon pasien behel ini, what to mhm. expect sebelum terpasang, nanti pada saat dipasang apa nih kira-kira? Kalau buat saya yang pertama adalah kebersihan mulut. Bener, walaupun saya dokter orto ya, Iya saya bener. dokter orto, saya bilang, saya akan memberikan sebuah perawatan yang berhasil Mmm, apabila kondisi gigi itu digerakkan dalam kondisi tetap mmm, sehat, gitu bener loh. bener. Heeh, tapi kalau datang saya bilang, sampai saya pernah bilang, "Boleh nggak, dokter Nada panggil pasien dulu, yang lain, kamu sikat gigi dulu di wastafel." Sampai kayak gitu ya, Dok, ya, Sampai karena kayak emang gitu, mesti iya. bersih dulu ya? Harus bersih dulu. Karena buat saya Oke. kebersihan, kemampuan pasien untuk menjaga oral hygiene itu, penting, Penting banget ya? bukan cuman sekedar kotoran yang nyangkut di gigi, ya, itu bisa menimbulkan lubang gigi di seputar bracket, bisa menimbulkan gusi berdarah Bener. atau gusinya jadi bengkak-bengkak, Mmm, dan itu, sangat mengkhawatirkan untuk proses gigi yang akan mmm. diputar, Bener ditarik, bener. begitu. Karena pasti akan goyang kan dokter Betul, gigi. kalau kondisinya tuh ada infeksi ya. Ya, Jadi kan kita pengen tuh pada saat selama perawatan behel ini kondisi di sekitarnya tetap sehat supaya perawatannya juga mhm, jadi optimal iya dan efektif betul. juga Mhm, diberikan gitu ya, Dok, ya. mhm, mhm, Oke. Nah, mmm, bicara lagi masih tetap tentang perawatan behel nih, Dok. Kalau mhm, di klinik Medikit sendiri nih, mhm, yang dikenal cukup konsisten ya dalam menggunakan bahan dan, sistem perawatan ortodonti yang berkualitas, biar teman-teman makin paham dan yakin. Kira-kira kalau misalnya untuk sedikit aja tentang bahan, itu yang perlu diperhatikan kalau dari behel sendiri tuh apa sih? Kayak kenapa sih behel itu nggak bisa sembarangan gitu, tapi mhm, harus tertentu berkualitas, dan supaya perawatannya bisa optimal gitu, kenapa sih, Dok, kira-kira? mhm, mhm. Sebelumnya saya apresiasi dulu ya, terhadap Medikids ya, dan juga untuk, pasien-pasien yang datang ke Medikids. Mhm, Dalam arti kata gini, Anda yang berobat ke Medikids, boleh saya garis bawahi bahwa Anda berada pada tempat yang tepat mmm, untuk melakukan perawatan. mhm, Karena, dokternya itu mau yang spesialis ataupun yang general practitioner yang belum spesialis, ataupun tiap spesialisasinya itu, terstandarisasi dan memegang kompetensinya betul masing-masing gitu betul. ya. Kita yang nggak punya surat izin nggak boleh loh praktek di Medikits gitu ya, nggak Bener, punya surat kompetensi juga iya, enggak bener, gitu ya. Jadi, Anda yang berobat ke Medikits, Anda sudah berada di kamar yang tepat gitu mhm, ya. Kenapa saya sebut kamar yang tepat? Karena sekarang banyak sekali tempat-tempat khususnya mungkin, bidang orto ya, mmm, mungkin salon mhm, berusaha untuk memasang mhm, gitu ya, atau mungkin, pemasangan bracket itu pasang bracket saya bilang ya, bukan perawatan orto, itu di mana-mana mungkin ada gitu ya.
Sekarang harus lebih kritis, dalam arti kata bukan hanya memilih tempat, tetapi juga memilih, dokter yang Dokter yang merawat, mengerjakan, betul. Insya Allah kalau di Medikids perawatan orto ini dilakukan oleh ortodontis, Betul. heeh. Bukan hanya skill yang diperlukan atau yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau melakukan, memberikan perawatan orto, tetapi di Medikids ini jadi SDM-nya udah jelas, ya. Yang kedua alat dan bahannya, Alat dan bahan yang digunakan juga enggak yang ece-ece gitu ya, khususnya perawatan orto, mungkin saya bicaranya yang orto aja ya. Kalau kita buka di internet itu banyak banget yang bracket murah gitu ya, celing 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 gitu ya, heeh. Nah, eee, bracket itu mungkin seperti kancing, tapi dia sebenarnya punya ukuran, punya, sudut, Sudut. punya kemiringan, seperti itu. Sehingga kalau yang dijual murah itu saya pernah soalnya lihat gitu Iseng ya, ya? heeh, iseng gitu, Coba coba lihat lihat gitu ya. gitu. Ternyata dia cuman hanya terletak di selembar karton yang dibolong-bolongin, kemudian karton di bawahnya tuh dikasih isolasi yang besar sehingga bracket-nya itu nempel di bolongan-bolongan itu. Secara saya yakin, Anda yang dilakukan perawatan di Medikids, Anda mendapatkan perawatan bukan hanya dari ortodontis atau SDM yang tepat, tetapi bahan yang digunakan pun bahan yang berkualitas. Bahan berkualitas itu apa? Kalau kita lihat, casing-nya dia ada barcode-nya, Betul. dia ada barcode-nya. Kalau apalagi balik lagi ya karena saya pengajar, ada requirement mahasiswa saya tuh, journal reading. Nah, di jurnal-jurnal internasional itu produk-produk tersebut digunakan dalam penelitian-penelitian. Sehingga kita kenal bahwa produk itu, memiliki barcode yang jelas dan, standarnya sesuai dengan standar internasional gitu ya. Kalau yang tadi karena murah, packaging-nya juga begitu, ya nggak punya barcode. Saya nggak bisa jamin bahwa ini bahannya aman atau enggak Betul. gitu. Ini sudutnya benar atau enggak. Karena mungkin kalau pasien ngelihatnya kayaknya dari bracket di belakang sampai ke depan, atas sama bawah kelihatannya sama ya. Tapi kalau ortodontis kiri dipasang di kanan aja kita tahu bahwa itu kebalik gitu ya. Atau yang harusnya begini dipasang begini itu juga bisa ketahuan gitu loh, kebalik gitu. Jadi Benar. tiap gigi itu beda-beda. Beda-beda. Bukan cuma bracket, di situ ada karet, ada Kawat, kawat, benar. kemudian ada lemnya karena itu Benar, dilem benar. gitu ya. Mungkin juga ada elastik dan lain-lain. Saya rasa kalau ortodontis dia nggak akan mau pakai barang yang abal-abal. Ya, Jadi semua dan udah ada ya, perhitungannya, dan di harus Medikids berkualitas, benar. disediakan, Benar. alat serta bahan yang berkualitas. Jadi kayak dokternya emang udah akan terstandarisasi, mau di cabang manapun Iya. semua terstandarnya sama gitu ya dok ya. Jadi itu nih yang jadi pembedanya ya, Iya. Medikids dengan di tempat lain gitu kira-kira untuk perawatan ortodontiknya. Oke, seneng banget dok hari ini kita bisa Sama-sama. ngobrol-ngobrol, dapat Alhamdulillah. insight baru. Saya juga dapat insight baru, terutama soal behel ini ya. Dan kapan sih waktu yang tepat ini untuk pemasangan behel atau perawatan behel, dan juga sedikit dapat insight perawatan behel di Medikids tuh kayak gimana sih gitu. Dan ternyata perawatan behel itu sangat sangat detail dan perlu perhatian yang sangat signifikan juga ya dari dokternya sebelum akhirnya memang si behel itu terpasang. Tadi Dokter Kiki, bahwa yang pertanyaan awal tadi kan kapan waktu yang tepat. Satu lagi saya tambahkan untuk di Medikids ini. Boleh. Namanya memang Medikids Oh ya. iya, benar. Kesannya kayak kids Kids, untuk anak-anak benar. gitu ya. Nah, mungkin di teman-teman Wisdom Wisdom Talk Talk ya. ini kini akan tahu ya bahwa ternyata Medikids itu bukan cuma buat kids-nya gitu ya. Buat Dia keluarganya untuk bisa, keluarga, betul. untuk mamanya, papanya, Kakeknya, tantenya, bahkan kakeknya. Karena kita betul. juga Karena ada spesialistiknya lengkap. betul. Jadi nggak cuman, jadi perawatan behel itu salah satu dari berbagai spesialisasi yang Iya. bisa memenuhi kebutuhan kesehatan gigi, bahkan kesehatan umum juga untuk keluarga Iya. seluruh di rumah Benar gitu ya. banget, Jadi iya. one stop solution ya kalau Iya, sekarang bahasanya tuh ya Ayo dok ya. rame-rame ya Iya, jadinya ya rame-rame. berobatnya Jadi ya. nggak, kalau sekalian datang tuh ya udah sekeluarga langsung Sekeluarga. perawatan atau maintenance setidaknya ya di Iya. klinik Medikids ini. Oke, sebelum ditutup nih dok, kira-kira ada pesan gak sih nih terakhir untuk teman-teman Wisdom Talks ini, biar makin yakin kalau misalnya ternyata memang perawatan behelnya itu memang dia butuhkan, dan setelah sudah
ternyata membutuhkan apa nih yang bikin mereka tuh nggak perlu ragu lagi, Mhm terutama untuk melakukan perawatan behel atau perawatan ortodonti di Medikids ini, Dok? Boleh, Dok, mhm, oke. silakan. Mungkin yang pertama, sebetulnya perawatan orto itu tidak ada batasan usia, ya. Dalam arti kata, pastinya ada kebutuhan yang, harus dipahami terlebih dahulu, baik itu di usia dini maupun di usia lanjut. Dan, kapan waktunya untuk dipasang bracket, dokternya pasti akan melakukan analisis dan pemeriksaan terlebih dahulu. Dia nggak akan langsung tiba-tiba datang langsung dipasang, pasti akan diperiksa. Kalau yang usia anak-anak juga dilakukan pemeriksaan foto panoramik, foto sefalometri, dilakukan pencetakan dan pemeriksaan. Juga untuk usia lanjut, walaupun mungkin porsinya berbeda dalam arti kata, kalau anak-anak, saya tambahkan sedikit mungkin dari tadi, ada nggak dia kebiasaan buruk? Mmm, Nah, mungkin itu juga menjadi, faktor yang menyebabkan, giginya tidak rapi sehingga membutuhkan perawatan orto. mhm. Kalau yang ke arah dewasa, ke usia lanjut mungkin bagaimana dengan kesehatan jaringannya. Jadi tidak ada batasan waktu untuk kapan memulai perawatan orto dalam kondisi gigi berjejal, gigi yang maju, gigi yang, mmm, bercelah gitu. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan please ke ortodontis agar Anda mendapatkan informasi yang tepat, oke? Oke, Mhm. kayaknya udah jelas banget ya. Jadi buat teman-teman yang ingin, konsultasi langsung dengan dokter nada ataupun spesialis ortodontik lainnya, kalau dokter nada bisa ditemui di Medikids Rempoa ya, Dok, ya. Ya, Atau ada juga, spesialis ortodonsia atau spesialis behel di cabang Medikids yang lain. Terima kasih banyak dokter atas terima waktunya. kasih kembali Dokter Kiki, Sukses senang terus buat banget. dokter nada ke Sama-sama Dokter Kiki depannya. juga, Iya, alhamdulillah. oke. Terima kasih buat teman-teman Wisdom Talks dan sampai ketemu lagi di Wisdom Talks episode berikutnya. Dadah.